Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 439 sampai dengan 441 sulit untuk mengubah sifat seseorang. Ebet terdiam membeku mendengar perkataan Reagan. Dia lalu kembali menatap ke arah Peter. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar mengira bahwa keluarga Winston sangat mudah untuk dihancurkan? Jika kamu berurusan dengan Kak Kenzo, maka kamu juga akan berurusan dengan keluarga Winston. Ebet menggertakkan giginya. Secara langsung dia mempertaruhkan semuanya pada Kenzo. Kamu akan mengetahui hal itu. Perlahan Peter menganggukkan kepalanya. Tersirat sebuah ancaman di balik nada suaranya yang tenang itu. Apa maksudmu? Mengancam teman sekelasku di hadapanku sendiri. Apakah kamu tidak menganggapku serius? Kenzo berbicara pada waktu yang tepat. Dia menatap ke arah Peter dengan senyum dingin di wajahnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Dengan ekspresi wajah tenang Peter bertanya sambil melirik ke arah Kenzo. Selama aku ada di sini, tidak ada yang boleh mengganggu temanku. Aku yang akan melindungi keluarga Winston. Kenzo melambaikan tangannya. Nada suaranya terdengar sangat mendominasi. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Kenzo, Ebet langsung menghela napas panjang. Dia merasa sangat tersentuh. Kamu akan melindungi keluarga Winston. Apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi keluarga Winston? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Siapa yang bisa kamu lindungi? Tiba-tiba Peter tertawa dingin. Dia terlihat sedikit tidak sabar. Kenzo sudah menghabiskan sedikit demi sedikit kesabaran Peter. Pada awalnya, dia berpikir bahwa musuhnya di kota Mandala ini hanyalah Carlos seorang. Jadi dia tidak begitu memikirkan tentang Kenzo. Tetapi setelah dilihat-lihat, sepertinya Kenzo juga bukanlah orang yang jujur. Peter, kamu bahkan tidak melihat seperti apa perilakumu sendiri. Hanya karena kamu memiliki sedikit uang dan beberapa kenalan saja, kamu langsung menjadi seperti itu. Kamu harus tahu kalau Kak Kenzo sekarang sudah menjadi manajer senior di perusahaan Lipon. Apakah kamu mengetahui apa konsep yang dimiliki oleh perusahaan Lipon? Reagan berdiri dari kursinya. Dia lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Peter sembari bertanya. Peter terdiam setelah mendengar perkataan Reagan. Dia benar-benar tidak mengira bahwa Kenzo berhasil bergabung di perusahaan Lipon. Sejak perusahaan Lipon dibangun, Peter hanya memberinya nama saja. Dia tidak pernah menanyakan tentang hal yang sepele seperti siapa saja yang akan mereka terima untuk bekerja di sana. Tidak terpikirkan olehnya bahwa dia ternyata sudah merekrut Kenzo. Di sisi lain, Abigail dan Judith juga memandang Kenzo dengan wajah yang terkejut. Dari seluruh penduduk yang ada di kota Mandala, siapa yang tidak mengetahui tentang perusahaan Lipon? Hanya dalam waktu singkat, perusahaan Lipon sudah memiliki nama yang besar di kota Mandala. Terlihat dengan jelas bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang seperti Nela yang baru kembali ke kota Mandala saja yang tidak mengetahuinya. Orang-orang yang lain, meskipun mereka jarang memperhatikan berita di televisi, mereka akan tetap mengetahui tentang keberadaan perusahaan Lipon yang sangat besar tersebut. Dan secara mengejutkan, Kenzo bisa menjadi manajer senior di perusahaan Lipon. Ekspresi wajah Abigail berubah. Jangankan menjadi manajer senior, bahkan jika Kenzo hanya menjadi seorang karyawan biasa saja, hal tersebut masih bisa dianggap sangat mengesankan. Para karyawan di perusahaan Lipon itu sebanding dengan para bos besar dari perusahaan kecil di luar sana. Bahkan keluarga Carmine tidak akan berani menyinggung perasaan orang-orang itu. Pantas saja Kenzo terlihat jauh lebih hebat kali ini. Hehe, apakah kamu merasa takut? Reagan tertawa sembari menatap ke arah Peter dengan ekspresi wajah menghina. Melihat Peter yang terdiam membuat mereka mengira bahwa Peter merasa terintimidasi. Oh, jadi ini yang sebenarnya terjadi. Sepertinya kamu juga yang sudah berhubungan dengan keluarga Carmine. Ya. Peter menyipitkan matanya.
dia akhirnya menemukan sesuatu. Hehe, aku bisa berhubungan dengan siapa saja sesuka hatiku. Kenzo tersenyum dingin. Dia kemudian mengangkat anggur merah yang ada di depannya lalu menyesapnya. Ekspresi wajah Kenzo terlihat sangat puas. Hatinya juga merasa sangat lega. Peter menatap Kenzo dengan tatapan yang semakin dingin. Pantas saja Nyonya Besar Andrea sangat menginginkan Peter untuk meninggalkan keluarga Carmine. Terlebih lagi, mereka mengatakan bahwa jika Peter meninggalkan keluarga Carmine, maka perusahaan Lipon akan bersedia untuk bekerja sama dengan keluarga Carmine. Ternyata Kenzo yang berada di balik semua ini. Pada saat ini, bisa dikatakan bahwa Peter akhirnya mengerti. Peter, apakah sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa kamu ingin melawan Kak Kenzo? Apakah kamu mampu melakukan itu? Melihat Peter yang masih terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun, Reagan kembali bertanya sambil tertawa dingin. Tepat di saat Peter ingin mengatakan sesuatu, tangan Abigail sudah terlebih dulu menekan lututnya. Peter, jangan menyinggung perasaannya, ucap Abigail. Abigail melihat Peter dengan tatapan yang memohon. Saat ini, keluarga Carmine sedang berada di dalam situasi yang sulit. Kondisi bisnis mereka terus menurun dari hari ke hari. Jika mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan Lipon, maka situasi yang terjadi di keluarga Carmine saat ini dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, semua anggota keluarga Carmine memikirkan segala cara untuk bisa bergabung dengan perusahaan Lipon. Dan sekarang Kenzo memberikan sedikit harapan kepada Abigail. Karena itu, Abigail benar-benar tidak ingin ada pertengkaran di antara Peter dan Kenzo. Ingatlah perkataanku ini, Abigail. Tidak ada orang yang tidak berani aku singgung di kota Mandala yang besar itu. Bahkan jika dia merupakan manajer senior di perusahaan Lipon sekalipun, aku sama sekali tidak takut. Perlahan Peter memegang tangan Abigail, kemudian kembali menatap ke arah Kenzo. Jadi, hanya ini yang kamu miliki. Nada bicara Peter terdengar sedikit menghina. Kenzo mengatupkan kedua tangannya di depan. Dia melihat Peter dengan tatapan mengejek. Aku dengar kalau perusahaan Lipon memperlakukan karyawannya dengan sangat baik. Secara tiba-tiba Peter mengatakan hal itu sambil melirik ke arah Kenzo. Tentu saja, lagi pula, tidak sembarang orang bisa bergabung dengan perusahaan Lipon. Bahkan aku harus mengalami banyak kesulitan dan melewati banyak tahap sebelum akhirnya berhasil bergabung dengan perusahaan Lipon. Tetapi, jika kamu memohon kepadaku, aku bisa membantu dan mencarikan pekerjaan sebagai pembersih toilet untukmu. Kenzo mencibir dengan wajah sombong sembari melonggarkan kerah bajunya. Kamu. Baru saja Nella hendak memarahi Kenzo, namun Peter sudah terlebih dulu melambaikan tangan dan menghentikannya. Perusahaan Lipon memang memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, tapi sayang, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Peter terdengar seperti sedang meledek Kenzo. Apa maksudmu? Kenzo tertegun mendengarnya. Dengan kening yang berkerut dia melihat ke arah Peter. Karena sebentar lagi kamu akan segera dipecat. Peter mengangkat gelas anggurnya sembari memainkannya dengan lembut. Dia terdengar begitu percaya diri. Seisi ruangan seketika menjadi hening ketika Peter mengatakan hal tersebut. Apakah Peter baru saja mengatakan bahwa Kenzo akan segera dipecat? Apakah dia masih tidak mengerti di mana Kenzo bekerja? Itu adalah perusahaan Lipon. Perusahaan Lipon merupakan perusahaan terbesar di lingkaran bisnis kota Mandala selama periode waktu ini. Status mereka di kota Mandala ini meningkat dengan sangat cepat. Banyak pemimpin perusahaan yang tunduk di hadapan mereka. Ada banyak sekali pemimpin perusahaan besar yang merasa sulit untuk menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan Lipon. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Peter sehingga dia bisa dengan mudah memecat Kenzo yang merupakan manajer senior itu? Itu adalah sebuah lelucon. Lelucon yang sangat besar. Peter, menurutku kamu adalah orang yang sangat memalukan. Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu mengenal dua orang saja,
kamu bisa langsung bekerja sama dengan perusahaan Nippon. Setelah tersadar dengan apa yang dikatakan oleh Peter, Kenzo langsung mencibirnya. Di sisi lain, Peter sudah tidak berminat untuk berbicara dengan Kenzo lagi. Awalnya Peter mengira bahwa Kenzo sudah memiliki pendukung yang sangat besar, sehingga dia berani bersikap begitu sombong. Tapi ternyata, perusahaan Nippon yang telah memberikan dukungannya kepada Kenzo, dan Peter yang merupakan pemimpin di balik perusahaan Nippon, sama sekali tidak tertarik untuk berurusan dengan Kenzo. Mereka berdua tidak berada pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, Kenzo sama sekali tidak pantas untuk menjadi lawan Peter. Ada apa? Kamu tidak bisa berbicara lagi. Kenzo kembali mencibir Peter, lalu menggoyangkan jam tangan Patek Philippe Nautilus yang dia kenakan. Wajahnya terlihat semakin sombong. Sebaiknya kamu menikmati makananmu saja. Lagi pula, sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Mungkin kamu tidak akan mampu menghabiskan uang di tempat-tempat seperti ini di kemudian hari. Perkataan santai yang diucapkan oleh Peter sekali lagi membangkitkan kemarahan dalam diri Kenzo. Kamu hanya berbicara omong kosong. Kenzo memukul meja dan hendak mengamuk. Maaf, Tuan Peter, aku datang agak terlambat. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Kemudian manajer hotel itu pun masuk ke dalam ruangan. Akhirnya kamu datang juga. Kenzo menoleh ke arah manajer dan mendengus dingin. Di sisi lain, manajer itu tersenyum ke arah Kenzo. Dia kemudian mendatangi meja dengan membawa segelas anggur di tangannya. Kenzo perlahan duduk di kursinya. Dia menunggu manajer menghampirinya dan mengajaknya bersulang. Bagaimanapun juga, sekarang dia sudah memiliki status yang tinggi dibandingkan dengan Peter yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Tuan Peter, aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum 3 gelas anggur. Tanpa diduga, manajer itu melewati Kenzo begitu saja dan langsung menghampiri Peter. Kejadian itu tentunya terlihat sangat konyol bagi Kenzo. Bahkan Reigan dan yang lainnya juga tercengang melihatnya. Apakah manajer hotel ini benar-benar bodoh? Dia pasti mengetahui apa status yang dimiliki oleh Kenzo sekarang. Namun dia melewati Kenzo begitu saja dan pergi bersulang untuk Peter terlebih dahulu. Bukankah itu artinya meskipun Kenzo sudah menjadi manajer senior di perusahaan Nippon, namun status yang dia miliki itu masih tidak sebanding dengan status Peter? Apakah kamu sudah bosan hidup? Kenzo yang merasa sangat marah itu langsung berteriak kepada manajer. Tenanglah, Tuan Kenzo. Sebentar lagi Presdir Damian akan datang untuk memeriksa pekerjaan kita di sini. Jika ada sesuatu yang penting, silahkan berbicara langsung kepada Presdir Damian. Perkataan manajer itu seketika membuat Kenzo terdiam membeku. Presdir Damian. Damian yang merupakan presdir di perusahaan Nippon. Dia akan datang ke sini. Dalam hatinya Kenzo tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Jelas-jelas kamu mengetahui bahwa Kak Kenzo adalah manajer senior di perusahaan Nippon, tapi kamu malah bersulang dengan Peter terlebih dahulu. Reigan sama sekali tidak bisa membaca situasi saat ini. Dia bertanya pada manajer hotel sambil mendengus dingin. Manajer hotel terdiam setelah mendengar perkataan Reigan. Dia lalu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak tahu bahwa Peter adalah pemimpin di balik perusahaan Nippon. Dia hanya mengetahui betapa menakutkannya latar belakang yang dimiliki oleh Peter. Bagaimana bisa Kenzo yang hanya seorang karyawan perusahaan Nippon dibandingkan dengan Peter? Melihat kejadian tersebut, Nella juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Ternyata, Peter sama sekali tidak serendah yang dia bayangkan. Tuan Peter, hari ini. Setelah bersulang dengan Peter, manajer hotel itu menanyakan maksud kedatangan Peter dengan lembut. Tuan Kenzo yang mentraktir, ucap Peter dengan nada bercanda. Baiklah, aku mengerti. Manajer hotel segera menganggukkan kepalanya. Dia menanyakan hal tersebut karena ingin mengetahui siapa yang akan mentraktir para tamu hari ini. Jika orang itu adalah Peter,
maka dia sudah pasti tidak perlu membayar tagihan sama sekali. Bahkan pihak hotel harus memberikan beberapa minuman mahal kepada mereka. Namun, jika Kenzo yang mentraktir para tamu, maka kesepakatan itu tidak akan berlaku. Tuan Kenzo, sekarang kita sama-sama bekerja di perusahaan Lipon. Bisa dikatakan bahwa kita sudah menjadi rekan kerja. Kalau begitu, pada saat kamu akan membayar tagihannya, aku akan meminta resepsionis untuk memberikan diskon sebanyak 10% untukmu. Setelah selesai mengatakan hal itu, sambil tersenyum manajer hotel mengucapkan selamat tinggal pada Peter dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Prang! Kenzo memegang botol anggur di tangannya dan langsung membantingnya dengan keras di atas meja. Semakin dia memikirkannya, semakin hatinya merasa tidak nyaman. Benar-benar gagal. Hari ini, sekali lagi Kenzo telah dikalahkan oleh Peter. Kak Kenzo. Reigan tercengang sambil berteriak dengan suara pelan. Kenzo sama sekali tidak mempunyai waktu untuk memperhatikannya. Dalam hatinya dia terus berpikir, di mana sebenarnya letak dari permasalahan ini. Mengapa dia yang sekarang sudah menjadi manajer senior di perusahaan Lipon, masih belum bisa menandingi Peter di hadapan Andros Lakeside Hotel ini? Dan pada saat ini, Ebet adalah orang yang paling merasa bingung di antara mereka semua yang ada di sana. Pada awalnya, dia mengira kalau dia mengandalkan Kenzo, dia akan bisa menjadi lebih dekat dengan perusahaan Lipon. Ketika tiba saatnya nanti, jika keluarga Winston sudah setingkat dengan perusahaan Winston, untuk apa mereka masih merasa takut pada Peter? Oleh karena itu, Ebet mempertaruhkan semuanya kepada Kenzo. Tapi sekarang, rasa penyesalan itu pun mulai muncul di dalam hatinya. Perilaku manajer Andros Lakeside Hotel membuatnya berpikir bahwa identitas Peter jauh lebih menakutkan daripada Kenzo. Memikirkan hal tersebut, wajah Ebet seketika memucat. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Peter. Kak Peter. Ebet menggertakkan giginya sembari berbicara dengan kepala menunduk. Pergilah. Peter bahkan tidak menatap ke arah Ebet ketika dia mengatakan hal tersebut. Hanya dengan satu kata itu, tubuh Ebet pun bergetar ketakutan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya, kita sudah tidak perlu menyantap makanan ini. Di tengah suasana yang canggung itu, Nella perlahan-lahan berdiri dengan ekspresi wajah dingin. Karakter Nella memang selalu lugas. Dia bahkan sama sekali tidak peduli dengan apapun. Jika dia merasa kesal maka dia akan langsung mengatakannya. Terlebih lagi, yang menjadi sasaran mereka kali ini adalah Peter. Tentu saja hal itu membuat Nella menjadi semakin tidak tahan melihatnya. Awalnya aku mengira bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan teman lama karena kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi apa yang aku lihat ini, kalian malah membandingkan, merendahkan dan meremehkan orang lain saja. Kalian merasa bahwa diri kalian adalah yang terbaik. Kalian pikir siapa kalian? Dengan ekspresi wajah dingin Nella mengatakan hal tersebut dan membuat banyak orang merasa malu. Apa maksudmu? Nella, biar aku katakan padamu, kamu itu. Lydia mendengus dingin. Dia berniat untuk berdiri dan berbicara. Tutup mulutmu. Nella memukul meja sembari mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Lydia. Wus. Ekspresi wajah Lydia seketika berubah. Tubuhnya yang baru berdiri setengah itu langsung terduduk kembali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa sifat Lydia. Dan kalian juga. Reigan dan Ebet, apakah aku perlu mengatakan seperti apa karakter kalian dulu? Awalnya, aku berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin kalian akan menjadi lebih dewasa dan sedikit berubah. Tapi sekarang aku merasa kalau aku hanya berpikir terlalu banyak saja. Lingkungan memang mudah untuk diganti, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kita sudah tidak perlu berhubungan lagi di kemudian hari. Setelah selesai mengatakan hal tersebut, Nella lalu menoleh ke arah Abigail. Abigail, Judith, ayo kita pergi. Tidak ada gunanya kita masih berada di pertemuan yang tidak berarti ini.
Ada kalanya lebih baik kamu mengenal satu orang daripada mengenal ratusan orang. Abigail merasa sedikit ragu-ragu setelah mendengar perkataan Nella, tapi dia kemudian berdiri dan mendorong kursi roda Peter ke arah pintu keluar. Di luar pintu, Nella, beberapa hari belakangan, keluarga Carmine sangat ingin bekerja sama dengan perusahaan Lipon. Sebenarnya aku berpikir untuk menyuruh Kenzo membantu dan mengatur semuanya untuk keluarga Carmine. Abigail menundukkan kepalanya sembari menghela napas. Dia lalu menatap Peter. Ini adalah ide yang dipikirkan oleh Abigail. Tapi hari ini, Peter sudah menyinggung perasaan Kenzo lagi. Karena masalah itu, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi baginya. Apakah menurutmu Kenzo bisa membantumu? Bahkan jika dia bersedia untuk membantu, apakah kamu berpikir bahwa dia akan membantu secara cuma-cuma? Apakah kamu tidak mengetahui niat apa yang dia miliki di balik itu semua? Dengan cepat Nella mengajukan beberapa pertanyaan sambil mengerutkan keningnya. Abigail hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Kenzo. Tapi demi keluarga Carmine, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Abigail. Peter yang mendengar hal tersebut seketika merasa sangat ingin mengatakan bahwa dia yang akan mengurus kerjasama antara keluarga Carmine dengan perusahaan Lipon. Tetapi setelah dipikir-pikir, Peter pun mengurungkan niatnya. Dia mendirikan perusahaan Lipon hanya untuk memberikan sebuah jalan pintas bagi Abigail. Karena itu, perusahaan itu tidak boleh memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Carmine. Jika tidak, akan ada lebih banyak masalah yang terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, tentu saja Peter tidak akan mengizinkan perusahaan Lipon untuk menjalin kerjasama dengan keluarga Carmine. Menghilangkan semua koneksi yang ada adalah pilihan yang terbaik. Lupakan saja, sebaiknya kita pulang. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengambil satu langkah kecil lalu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Abigail berpikir sejenak, lalu mendorong Peter keluar ruangan. Abigail, kalian bisa pulang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus aku kerjakan. Peter berhenti sejenak kemudian berkata pada Abigail. Baiklah. Abigail tidak banyak bertanya. Dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Pada saat yang sama, gedung perusahaan Lipon. Di dalam ruangan pertemuan, ayah Ebet, Tony, sedang mengatakan sesuatu dengan senyuman di wajahnya. Dalam 2 hari terakhir, dia sudah memiliki banyak koneksi untuk bisa berhubungan dengan perusahaan Lipon. Dan hari ini adalah hari di mana mereka akan menandatangani kontrak kerjasama. Tentu saja itu bisa terjadi karena keluarga Winston telah mengakui kesalahan mereka dengan cara yang sangat baik setelah sebelumnya mereka menyinggung perasaan Peter. Tony juga menawarkan kontrak kerjasama kepada keluarga Carmine. Itulah sebabnya mengapa Peter meminta Damian untuk memberikan kesempatan itu kepada keluarga Winston. Manajer Dion, jika tidak ada yang salah dengan kontraknya, bagaimana kalau kita tanda tangani secepatnya? Kebetulan sebentar lagi waktunya untuk makan. Aku sudah memesan kamar di Arlos Lakeside Hotel. Mari kita pergi dan makan bersama. Tony melihat arlojinya, lalu berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa pergi makan denganmu dan tidak ada yang salah dengan kontrak ini. Setelah memeriksa dokumen dengan saksama, manajer Dion langsung mengambil pena serta stempel perusahaan Lipon dan bersiap untuk menandatangani kontrak tersebut. Kontrak kerjasama yang diajukan oleh keluarga Winston menawarkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan Lipon. Jadi, tentu saja tidak ada ruginya untuk menandatangani kontrak tersebut. Bagus, bagus. Tony merasa sangat bersemangat hingga dia menggosokkan kedua telapak tangannya.